Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab kita kenal sebagai Gus Dur. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur pada 4 Agustus 1940. Beliau berasal dari keluarga besar ulama berpengaruh di Indonesia. Ayahnya, Kiai Haji Wahid Hashim, adalah Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Sementara kakeknya, Kiai Haji Hashim Asy'ari, adalah pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di tanah air. Dari garis ibunya, Gus Dur juga mewarisi darah ulama besar, Kiai Haji Bisri Syansuri, pendiri pesantren Denanyar. Sejak kecil, Gus Dur tumbuh dalam lingkungan pesantren yang penuh dengan ilmu pengetahuan, nilai keislaman, dan semangat perjuangan. Ia dikenal sebagai anak yang gemar membaca, haus ilmu, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kecintaannya pada ilmu membawanya menempuh pendidikan hingga ke luar negeri. Gus Dur belajar di Universitas Al-Azhar Mesir dan menempuh pendidikan ke Universitas Baghdad. Dari sinilah wawasannya semakin luas, bukan hanya soal agama, tetapi juga soal sosial, budaya, dan politik dunia. Gus Dur adalah sosok yang unik. Ia seorang ulama, namun juga budayawan. Ia bisa serius membicarakan masalah bangsa, tetapi juga bisa mencairkan suasana dengan humor-humornya yang segar. Sosoknya merakyat, sederhana, dan mudah diterima siapapun, tanpa memandang latar belakang agama, suku, maupun budaya. Pada tahun 1999, Gus Dur dipercaya menjadi Presiden keempat Republik Indonesia. Meski hanya menjabat selama 2 tahun, kepemimpinan beliau memberikan warna yang berbeda dalam perjalanan bangsa. Gus Dur berani membuka ruang demokrasi yang lebih luas, memberikan kebebasan pers, serta membela kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan. Baginya, setiap manusia memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi. Dalam kepemimpinannya dan kehidupannya sehari-hari, Gus Dur menampilkan nilai-nilai dasar berakhlak. Beliau berorientasi pada pelayanan, selalu mendahulukan kepentingan rakyat kecil, dan tidak segan membela kaum minoritas. Beliau juga akuntabel, berani bertanggung jawab atas kebijakan besar, bahkan ketika hal itu menimbulkan kontroversi. Beliau juga kompeten, dengan kapasitas intelektual yang mendalam dan pemikiran visioner yang melampaui zamannya. Beliau juga harmonis, menjadi perekat kerukunan antar agama dan antar etnis, bahkan hingga ke tingkat internasional. Beliau juga loyal, setia kepada cita-cita bangsa, Pancasila, dan konstitusi. Beliau juga adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk tantangan globalisasi dan modernisasi. Dan yang tak kalah penting, beliau juga kolaboratif, di mana beliau merangkul semua pihak demi membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Gus Dur mengajarkan kepada kita bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang kekuasaan, melainkan tentang keberanian untuk membela kemanusiaan. Ia selalu menekankan pentingnya nilai kasih sayang, toleransi, dan keadilan dalam kehidupan berbangsa. Humor-humornya yang sederhana seringkali menyimpan pesan moral yang dalam, menjadi cara beliau menyampaikan kearifan dengan penuh kehangatan. Warisan Gus Dur tidak hanya berupa kebijakan, tetapi juga teladan hidup. Beliau menunjukkan bahwa pemimpin bisa tetap rendah hati dengan rakyat, dekat dengan rakyat, dan tidak pernah lelah memperjuangkan kemanusiaan. Hari ini, ketika kita bicara tentang nilai-nilai dasar berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, kita dapat melihat cerminan nyata dari semua itu dalam sosok Gus Dur. Gus Dur adalah warisan besar bangsa Indonesia, seorang ulama, pemikir, budayawan, sekaligus pemimpin yang menjadikan Indonesia lebih terbuka, lebih adil, dan lebih manusiawi. Sosok panutan yang layak kita teladani dalam mewujudkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.